Ini parah amat ya. Kak Maria, selayar. Silakan dong. Untuk Budai. Pengkhotbah 12 ayat 10, demikian firman Tuhan. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Oke, selanjutnya ayat ke-11 dibaca oleh Lai Persib. Kata-kata orang beriman seperti kusa dan kumpulan-kumpulan seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Oke, selanjutnya ayat ke-12 dibaca oleh Leonardo Simbulut. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar mulailah kepada. Oke, selanjutnya dibaca oleh Diana Simarmata. Orang jeka. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Oke, Kak Maria, update selanjutnya dibaca oleh Cindy Sumbing. Pengkhotbah 12 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oke, selanjutnya. Gua sebaca coba. ND 1 ayat 1. ND ini agak ND Sian si Salomo. Ayat kedua dibaca oleh Kak Maria. Kaleng-kaleng kemana ya? Au nilibana mangumah au mahitasian umani penganan edung dinggan dobolong miroham si ambo. Ayat selanjutnya dibaca oleh Deni Samosir. Desi Samosir. Apa yang nge-lag atau apa ya? Oke, skip. Tina Borsagala. Halo Tina Borsagala. Astagfirullah. Oke, selanjutnya skip David Manulang. David Manulang. Ayat 3. Ang berdoa ni akam yaku soal miak na khusus na marusian do kawarmu ala ni do umbahin asoloan ni akka na marbaju iho. Oke, selanjutnya dibaca oleh MP. Halo MP. Oke, skip. Itu Esra Sian. Esra Sian. Halo Esra. Oke, skip. Royan Manulang. Ada suara boleh? Dadah. Ayat 4. Togu mau asa marlojong bihami mangyo toko. Nunga ditugu rajai au tebagasan akabilutna. Marolopol mahami jala marlas nirohami daho. Papuji-pujian nami mah holong niroham gumodang sian anggur. Luhu jolma akan daulat roham kaholongiho.
Oke, selanjutnya oleh Martin Siregar. Martin. Aku ya Le. Iya. Halo. Iya. Oh. Ayat yang kelima, marbirong do au nian alai marhulia do hamu ale akaboru ni Jerusalem sangon undung-undung ni halak kidatahe sangon rimbe ni podoman ni si Salomo. Oke, ayat ke-6 dibaca oleh Monca Lorat Guru Sinaga. Monca. Iya. ND1 ayat 6. Unang marhu ni roha hamu mamereng au. Ala marbirong au mataniari namamil ngas mambahensa nunga maroni rimas aka anak ni dainang midau didok nasida au gabe pamoro diaka porlak anggur hape ia porlak anggurhu sendiri dang ubiru. Terima kasih. Selanjutnya ayat ke-7 dibaca oleh Intan Malu. Ayat na papituhon saya pabotohon matuau ho aleha sudungan ni rohaku manang di dia ho marmahan manang di dia mangulon punguan ni dibae ho didos miari boa satagonan au madoado rapdohot punguan ni akadongamu. Selanjutnya ayat ke-8 dibaca oleh Nia Situmorang. Nia Situmorang. Oke, skip. Dibaca oleh Jo. Oke, skip. Dibaca oleh Vera Limbong. Ayat na pawaluhon tungso di botoroham doi ho alena mauliutus di tengah-tengah niaka parupuan atong ruar maho iut-iut mabugas ni punguan biru-birui jala parmahani aka habingmu boru-boru mardonokon aka udung-udung niaka parmahan. Masih sekolah. Oke. Ayat ke-9 dibaca oleh Tas Magandeng Kenangan. Halo Tas. Oke, skip. Dibaca oleh Muel Rianto Rumar Gorga 91. Halo Muel. Halo Muel. Kasihan apa orang ini Oke. lihat MC-nya gitu. Skip. Dibaca oleh Le Parusip. Tuhadaku nama naik urep di rohaku. Oke. Kamaria, siamarin aku ya. Ayat ke-10. Ulido harum murku duansa nibahin ni mata intan jala rupungu nibahin ni harum boru marjojor. Ayat ke-11 dibaca oleh Kamaria. Bahenon nami dopeng ko kurang sere bardongan perak matur turbo. Selanjutnya dibaca oleh Cibi Syuti. ND
Desa Daya 12 Saleleng hudul rajai di hadapan ni mejana, anggur ma uap ni miakku. Oke, selanjutnya dibaca oleh Juan di Sinar Mata. Sarahutan mir nam marpermin di holang-holang ni bagotu doho diau ale hasudungan ni rohaku. Selanjutnya dibaca oleh Do Timothy Irsan. Halo Timothy Irsan. Oke. 14. Halo. 14. Saurungan parbu ini anggur ni bagasan akaporla anggur engedi doho diahu alias sundungan ni rohaku. Oke, selanjutnya ayat 15 dibaca oleh Ignacio. Ayat 15 Tungnau liutus doho ali hasolowan ni rohaku tungnau liutus doho jala matam songon mata ni darapati. Oke, ayat selanjutnya dibaca oleh Monica Femia Utagaul. Ayat 16 Tungnau liutus doho ali hasudungan ni rohaku tungnau liutus doho tongan baget tape marbunga-bunga narata do. Oke, ayat terakhir akadi yang di bagasta sian aris do jala amberna sian au binasa. Demikian firman Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan mendengar Tuhan dipimpin oleh Ito Monica. Kami silakan dalam waktu ini. Oke, terima kasih buat mertua yang sudah jadi moderator malam hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai renungan singkat, ada baiknya kita kembali bersatu dalam doa. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul Tuhan melalui OS Telegram ini untuk mendengarkan renungan singkat. Biarlah Tuhan, isi hati Tuhan tersampaikan kepada kami malam hari ini Bapa melalui renungan singkat kami. Biar Tuhan yang berkuasa, Tuhan berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, renungan singkat kita malam hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ya teman-teman, aku nggak tahu ini kebetulan atau bagaimana, tapi aku rasa renungan singkat kita malam hari ini seperti ada kaitannya dengan podcast kita tadi, dengan ceritanya Ita Lambok. Kalau Ita Lambok masih dengar, mungkin udah turun ya. Oke. Jadi teman-teman, di renungan kita malam hari ini kita akan kembali diingatkan tentang bagaimana penilaian orang terhadap kita. Salah satu sumber kecemasan dari manusia itu adalah tentang bagaimana orang melihat kita, ya kan, tentang bagaimana penilaian diberikan orang lain sama kita gitu loh. Nah, banyak orang teman-teman yang mungkin bahkan diri kita sendiri yang sampai jadi sedih, jadi kecewa, khawatir, bahkan sampai ada yang sampai terpuruk jatuh oleh karena memikirkan bagaimana pandangan orang, memikirkan bagaimana penilaian orang, kritikan orang, bagaimana penghinaan orang mungkin terhadap kita. Nah teman-teman, kalau kita baca secara lengkap di kitab 1 Korintus ini, yang mana Rasul Paulus sendiri, kita tahu Rasul Paulus itu adalah seorang hamba yang udah kenyang banget dengan cemooh, udah kenyang banget dengan yang namanya penghinaan, dengan fitnah, dengan segala caci maki, bahkan
penghakiman yang kasar ataupun yang menusuk di dalam hati itu dia udah telan semuanya gitu loh. Dia sudah alami semuanya tentang bagaimana dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah teman-teman, ketika Rasul Paulus merasakan semuanya itu yang mungkin gak kita rasakan saat ini ya teman-teman. Pernah gak kita gara-gara mengabarkan firman Tuhan jadi sampai dicemooh, jadi sampai diolok-olok, sampai dikritik sedemikian rupa? Mungkin kita belum alami itu sekarang. Nah kalau kita lihat kisahnya Rasul Paulus, dia itu tangguh teman-teman. Rasul Paulus sendiri bisa menahan dirinya tentang bagaimana dirinya itu dikucilkan, dirinya itu dicemooh, dirinya itu selalu berdiri di atas landasan kasih Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita dengar podcastnya itu Lampok tadi, katanya apa sih yang buat Bang Lampok kuat hingga pada saat ini? Bang Lampok bilang itu karena kasih karunia Tuhan. Ya emang benar teman-teman. Karena bagi manusia, bagi seluruh umat manusia, hakim yang satu-satunya itu cuma Tuhan. Tentang kalau kita dengar tentang bagaimana Bang Lampok tadi dihakimin oleh saudaranya sendiri, tentang bagaimana masyarakat sekitarnya memandang dia rendah gara-gara sesuatu yang bahkan dia tidak perbuat. Nah, apa yang Bang Lampok lakukan? Katanya ya dia tidak pedulikan itu semua. Dia tidak cemas tentang bagaimana penilaian orang terhadap dia, karena dia tahu dia tidak melakukan itu, dia tidak bersalah, dan dia tidak merasa pusing tentang hal itu, gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman. Kalau kita mendapatkan cemoohan dari orang lain, olok-olok dari orang lain, mungkin ada rasa kecewa di hati kita tentang, aduh, kok mulutnya jahat banget gitu kan, kok dia gitu banget sih sama aku gitu. Tapi ketika kita merasa bahwa kita tidak melakukan itu teman-teman, kita nggak perlu cemas, karena satu-satunya hakim yang adil adalah Tuhan Yesus, katanya kan. Nah, seperti Rasul Paulus teman-teman, kita harus belajar bahwa ketika suatu keadaan itu, bagaimana penilaian manusia terhadap kita itu, bahkan mungkin diri kita sendiri, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan kita, itu kita tidak perlu cemas. Orang lain bisa berkomentar, tapi yang tahu diri kita itu cuman Tuhan Yesus. Bahkan diri kita sendiri itu nggak tahu bagaimana diri kita ini adanya gitu loh. Paham nggak? Bahkan ketika kita merasa perasaan aku benar deh, perasaan aku nggak begini nggak begono, tapi yang tahu itu cuman Tuhan. Apapun isi hati yang tahu cuman Tuhan. Bahkan diri sendiri pun kita nggak tahu bagaimana apa yang kita mau, apa yang kita perlukan itu kita nggak tahu. Nah, ketika kita belajar dari Rasul Paulus teman-teman, dengan mantapnya Rasul Paulus ini berkata bahwa dia hidup itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena karunia Allah. Dia tidak pernah pusingkan tentang bagaimana orang berpendapat tentang dia, bagaimana gunjingan orang tentang dia. Pusat perhatiannya itu hanya tetap untuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan menunjuk dia dari kisah masa lalunya yang kelam, ketika Tuhan angkat dia teman-teman dari kehidupannya yang gelap menjadi hamba Tuhan, itu adalah suatu kasih karunia Tuhan kepada Rasul Paulus. Nah teman-teman, di sini aku mau bilang bukan berarti pendapat atau penilaian orang itu nggak penting ya, bukan gitu. Kadang kita juga harus gunakan apa yang dikatakan orang itu jadi feedback buat kita. Jadi apa yang dikatakan orang coba kita dengar, tapi enggak kita resapin jadi bahan pikiran gitu loh. Ketika dia bilang misalnya begini, kamu pakaiannya begini nggak cocok tahu gitu kan, badanmu begini nggak cocok nih pakai baju yang gini, cocoknya yang begini. Kita jangan langsung aduh jahat banget ini mulutnya, body shaming gitu, enggak kan. Tapi coba kita dengar, kita saring itu kalimat gitu, bener nggak penilaian dia, pendapat dia. Dan kalau misalnya bener teman-teman, itu kita nggak perlu jadi bahan kecewa gitu loh. Oh kayaknya iya deh kata dia, aku nggak cocok nih kalau begini gitu, coba aku ganti deh sesuai dengan sarannya dia, cocok apa enggak gitu kan. Dan kalau jadi cocok, nah itu kan jadi sebuah berkat bagi kita ketika kita dapat arahan dari orang lain. Nah tapi ketika dia mengatakan seperti itu, misalnya terjadi pada kehidupan kita, kita jangan jadi
jadikan dia sebagai gimana ya, jadi hak paten dia untuk mengatur kehidupan kita gimana gitu loh. Jangan langsung tembaknya suka aku lah, baju-baju aku gitu, nggak boleh gitu. Nggak gitu juga kan. Kadang ketika kita diberikan penilaian itu memang bisa jadi cermin bagi kita, jadi feedback, memberikan feedback bagi kita, memberikan arahan bagi kita. Itu juga perlu kita untuk dengarkan, namun tidak usah kita jadikan sebagai bahan kecewa sampai overthinking setiap malam. Dibilang gendutannya langsung gak tidur 3 hari ya kan, kurusannya langsung merasa masa iya sih gitu kan, langsung merasa rendah diri, langsung merasa kecewa, langsung merasa gimana ya, sedih gitu kan, bahkan sampai ada yang terpuruk depresi gitu. Nah, kita tidak perlu menjadikan penilaian orang, standar orang itu sebagai sesuatu yang harus kita ikuti sepenuhnya. Nah, mereka mungkin tahu tentang bagaimana kita di luar kan, tapi siapa kita di dalam itu hanya Tuhan yang tahu. Tuh. You know, kalau kata bahasa Bataknya katanya you know my name but not my story katanya. Kau tahu namaku tapi nggak tahu ceritaku gitu kan. Nah, tapi teman-teman, ketika kita bergaul dengan teman-teman sekeliling kita, ketika kita memberikan komentar, ketika kita memberikan arahan, melontarkan sesuatu kepada teman-teman kita di sekelilingnya, coba kita gunakan kalimat yang sekiranya sehalus mungkin gitu loh. Kita saring sehalus mungkin bagaimana supaya kalimat kita itu tidak jadi batu sandungan untuk teman kita itu, justru bisa menjadi berkat bagi dia gitu. Melalui kalimat kita dia bisa berubah, itu kita dapat berkat dan dia juga dapat berkatnya gitu kan. Nah, tapi ketika kita ingin menasihati teman kita, namun niat kita baik, kita mau berikan pendapat kita tentang dia, tapi dengan bahasa yang kasar gitu. Nah, ketika dia baper, langsung kita berlindung di balik baperan, dibilang gini doang baper. Enggak teman-teman, baper itu bukan tentang bagaimana seseorang itu merasakan bagaimana kita melontarkan kalimat, tapi tentang bagaimana dia merasakan feedback dari kalimat yang kita lontarkan. Jangan berlindung di balik kata baper ya teman-teman, karena sensitivitas perasaan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin bagi kita itu biasanya, tapi bisa aja itu menusuk dia sampai ke dalam-dalam. Nah, jangan sampai dia fokus tujuan dia tuh jadi kacau balau karena omongan kita gitu. Nah, teman-teman, kalau kita memang ingin menjadi berkat bagi teman-teman kita, berikanlah dia penilaian yang baik. Kalaupun dia ada sesuatu yang perlu dia perbaiki, ada sesuatu yang ingin kita berikan dia saran, mari kita gunakan kalimat kita yang membangun. Jangan menggunakan kalimat yang menjatuhkan dan merendahkan, karena mental seseorang itu berbeda-beda. Nah, jangan, sekali lagi aku sebenarnya kesel dengan orang yang suka salah gunakan kata baper dalam pergaulan ya teman-teman. Jangan sampai deh kita bercanda dengan teman tentang bagaimana kita mengkomentari kehidupan teman kita, itu jadi jadi sesuatu yang bisa merusak kehidupan dari teman-teman kita. Mungkin kalau orang bilang word of affirmation itu gak ada artinya buat orang, tapi untuk orang yang merasakan kata-kata sekecil apapun itu teman-teman, bisa bikin orang-orang sampai overthinking semalaman gitu. Nah, tapi firman Tuhan kali ini mengatakan di 1 Korintus yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ketiga, bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Jangan sampai diri kita sendiri pun menghakimi diri kita sendiri lagi. Nah, paham gak ya di situ? Ketika diri kita kayak kasih titik untuk kemampuan kita, itu nggak boleh teman-teman, karena yang berhak menghakimi manusia itu cuma Tuhan Yesus. Kamu nggak bisa bilang udahlah kau nggak pandai, nggak bisa kau itu gitu, nggak boleh ya. Tapi ketika Tuhan bilang, kalau Pastor Raditya Oloan bilang, ini terkenal sih kalimatnya, jangan kasih titik ketika Tuhan mau kasih koma, katanya. Jangan adili manusia itu ketika Tuhan bahkan gak mengadili dia gitu. Nah, Tuhan masih mau pakai dia untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih positif.
dan lebih berguna. Nah, jangan ambil kendali Tuhan untuk atas kehidupan orang lain gitu. Ambil aja kendalimu untuk dirimu sendiri, jangan ambil kendali orang lain untuk diri orang lain. Teman-teman, sekali lagi firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk tidak perlu cemas tentang apapun omongan orang lain. Ketika orang lain menganggap kita buruk, ketika orang lain menganggap kita jelek, tapi selagi kita berjalan di jalan yang benar, selagi kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak perlu bilang apapun, kita nggak perlu klarifikasi apapun untuk orang-orang, karena Tuhan yang tahu itu apa yang terjadi. Dan seperti yang ceritanya itu Lombok tadi, dia nggak ada mau untuk klarifikasi pembersihan nama, nggak usah berkoar-koar gitu. Yang penting yang tahu itu kan cuman dia dan Tuhan. Cuman dia dan Tuhan yang tahu bahwa dia tidak melakukan itu, dan puji Tuhan, Tuhan bukakan kan jalan untuk cerita itu terbongkar, cerita kebenaran itu terbongkar. Dan aku salut banget dengan ceritanya Bang Lombok tadi, karena puji Tuhan berkorelasi atau berhubungan dengan renungan kita malam hari ini tentang bagaimana kita nggak usah cemas tentang pendapat orang, tentang pandangan orang terhadap kita, namun kita juga tidak boleh juga mengabaikan 100% omongan orang gitu. Karena ada ketika kita dapat kritik dan kritik itu membangun, ada baiknya untuk kita lakukan. Nah teman-teman, ada suatu quotes dari seorang penulis yang cukup terkenal kalau di website, namanya Miss Eleanor Roosevelt. Nah, beliau ini mengatakan gini, kita itu tidak akan terlalu cemas oleh apa yang dikatakan orang lain. Pikirkan dirimu sendiri kalau kamu tahu betapa jarangnya itu mereka lakukan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita nggak perlu terlalu over thinking tentang pikiran orang lain. Pikirkan diri sendiri tentang apa yang baik bagi kita, tentang apa yang Tuhan mau dari kita, itu kita lakukan. Bagaimana pendapat orang, mau dibilang sok baik, mau dibilang munafik, mau dibilang sok segala gitu dah, si paling-paling kalau kata orang kan, ya udah biarin aja. Yang penting kita lakukan hal yang benar, kita tidak melakukan larangan yang diperintahkan Tuhan. Percayalah bahwa jalan itu adalah jalan yang Tuhan tentukan. Marilah kita menjadi orang-orang yang mampu menjadi berkat bagi sekeliling kita, dapat menjadi dampak positif bagi teman-teman kita dimanapun dia berada. Demikian renungan kita yang singkat malam hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk renungan yang sampai kepada kami malam hari ini tentang bagaimana kami kembali diingatkan untuk mempercayai bahwa Tuhan satu-satunya hakim yang adil dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kami itu semua karena kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh menghakimi kami, manusia tidak dapat menghakimi kami. Dan biarlah Tuhan kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Martua. Oke, terima kasih YouTube Monica untuk renungan pada malam hari ini. Oke, bagi teman jangan lupa besok lagi ya jam 10 kita ada renungan. Jangan lupa untuk pada mengikuti ya. Oke, kami silakan untuk sesi ke rohani. Oke. Terima kasih buat Martua, buat Kak Maria yang sudah jadi petugas malam hari ini. Seperti biasa, titing boa-boa tuhita saluhutna ya teman-teman. Besok masih ada pembacaan Alkitab di jam yang sama, di jam 10 malam. Nah, kalau ada teman-teman yang sekiranya mau jadi petugas buat besok, buat jadi moderator, share layar, ataupun jadi renungan,